Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Ini ayat ke berapa? Ke 6 apa ke? 6 dan ke 7. Kalau kemarin ayat 1 sampai ayat 5 itu menjelaskan tentang orang yang ada pada manhaj ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Siapa itu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling sempurna ya. Yang ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun itu paling sempurna adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena ini jamak, maka siapapun orang yang mengikuti kepada manhaj Rasulullah, maka ia termasuk kepada golongan daripada keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ashabun Nabi, sahabat-sahabat Nabi, termasuk kita mungkin. Ya, mudah-mudahan aja ya. Mudah-mudahan aja. Walaupun jelek-jelek begini gitu. Baik. Nah, dua ayat ini menjelaskan tentang situasi kejiwaan orang yang selalu menolak kenabian dan kerasulan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari masa ke masa, dari zaman ke jam, dari waktu ke waktu. Maka Allah sebutkan dalam ayat ke-6-nya ini, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'min. Sesungguhnya orang-orang kafir, jamak ini kepada siapapun itu. Di sini contohnya ka Abi Jahlin wa Abi Lahabin wa nahwihima, seperti Abu Jahal dan Abi Lahab. Kita tahu dalam sejarah perjalanan Rasulullah dalam menyampaikan risalah ketuhanan di Mekah selalu mendapatkan tantangan dan tekanan dari dua orang ini ya, Abi Lahab, Abi Jahal, yang notabene beliau itu adalah pamannya sendiri ya, pamannya maka dari ayahnya Abdullah. Tapi ini yang menjadi penantang utama, Abi Jahal dan Abi Lahab. Jadi siapapun orang yang memiliki persifatan seperti yang dimiliki oleh dua orang ini dari masa ke masa, dari waktu-waktu sampai dengan hari ini dan yang akan datang, ya berarti disebut kafir, menutup diri dari mengenal al-haq Allah Subhanahu wa taala, menutup diri daripada menerima warta-warta ketuhanan. Maka disebutlah oleh Allah, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum. Sama saja atas mereka itu. A'andartahum, apakah kamu memberikan peringatan? Am lam tunzirhum la yu'minun, atau tidak kamu memberikan peringatan kepada mereka, tetap saja mereka tidak akan pernah beriman menurut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Fala tatmau fi imanihim, maka tidak lagi perlu kamu harapkan keimanannya mereka itu. Ya, kamu hanya sekedar menyampaikan risalah ketuhanan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan. Sabodo teuing, mau iman mau kagak. Ya. Ya enggak? Rasulullah luar biasa. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Amat sangat menginginkan keimanan mereka dengan apa itu santunnya, sangat penyayangnya Rasulullah kepada siapapun. Ya, karena apa? Rasul tahu beban yang akan dialami oleh manusia di masa-masa yang akan datang itu amat sangat berat. Begitu juga dengan ulama-ulama kita sekarang dalam memikirkan keselamatan umat. Bukan ingin itu, ini itunya, bukan. Tapi bagaimana jiwa manusia itu beriman kepada Allah sehingga ia merasakan hidup ini enteng,
tidak berat. Baik, jelasan sedikit. Karena apa tadi itu? Sama saja atas orang kafir itu, apakah kamu Nabi memberikan peringatan ataupun tidak, maka mereka tidak akan pernah beriman kepada Allah dan Rasulullah serta apa yang dibawa oleh Rasulullah, yaitu Al-Quran. Maka jangan diharapkan keimanan mereka. Ya, biarkan saja udah. Di sini ada cara pembacanya gini. Dibaca dengan tahqiq. Angdartahum bisa dibaca dengan tahfidz. Angdartahum. Apakah kamu memberikan peringatan ataupun tidak? Mereka tidak akan pernah beriman, sama saja. Sama saja. Nah, sekarang pertanyaannya atas diri kita. Ketika kita baca Quran, alif lam mim dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, apakah kita beriman atau itu merupakan tradisi kita? Tradisi kita apa iman? Yang tadinya iman karena itu jadi akhirnya jadi tradisi. Ya, mestinya harus sampai menjadi nyerap imannya itu ke dalam hatinya, ke dalam pikirannya, ke dalam penglihatannya, ke dalam pendengarannya, sehingga apa? Tasdikun biqalbi wa iqrarun bilisan wa af'alun bil. Enggak kalau begitu. Agak. Ya gitulah. Enggak usah panjang-panjang ceritakannya ya. Enggak usah panjang-panjang Indonesia. Makanya doanya juga musim-musiman. Salatnya musim-musim, puasanya musiman, ndak langgeng. Ya. Orang yang suruh salat itu yang muslim apa yang beriman? Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta, mukmin. Orang yang beriman kepada Allah harus tepat waktu salatnya. Yang suruh salawat yang Islam apa yang mukmin? Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima, yang beriman. Jadi terus langgeng, ndak putus-putus. Terus apalagi yang puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, terus. Yang iman yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kepada agama Islam pun oleh Allah diperintahnya itu orang yang ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafa, boga iman asup sia ka Islam. Bener enggak? Boga iman si asup ke Islam. Orang gitu, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafa. Aya imanan di dalam hatinya, asup ke Islam secara totalitas. Tidak usah salah-salahkan orang. Iman, hargai kehidupan ini yang memang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beda-beda. Enak, la nufarriqu baina hadim mir rusuli, jangan dibeda-bedakan satu dengan lainnya. Para rasul itu satu, tetap dari Allah Subhanahu wa taala. Ini paham ya, jelas ya? Innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Maka jangan diharapkan keimanannya, yang penting sampailah risalah itu kepada mereka. Apa sebabnya? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatun walahum adzabun adzim. Khatamallah ayat toba, tutup. Allah telah menutup siapa Allah kepada apa? Ala qulubihim, atas hati mereka. Fala yadkhuluha khairan, fala yadkhuluha bihir, maka tidak masuk ke dalam pendengarannya itu hal-hal yang baik. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah tentang kebenaran itu tidak sama sekali masuk ke dalam hatinya. Tidak masuk. Tidak masuk. Wa ala qulubihim wa ala samihim, dan juga tidak apa? Hati samim ini nih. Pendengarannya, tempat mendengarnya itu tidak lagi dapat mengambil manfaat dari apa yang dia dengar. Hatinya tidak lagi dapat masuk kebenaran,
tempat pendengarannya juga tidak pernah lagi dapat mengambil dari kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini parah manusia kayak begini, kan? Parah. Kalau partai ini rame, pindah ke sini. Tergantung partai yang rame. Tergantung majelis talim yang majelis talim ini rame, lari ke majelis talim ini. Ini yang sepi, lari ke sini. Seperti itu. Bagaimana rame? Tidak ada istakim itu, tidak jejeg, hatinya tidak jejeg, tidak tegak. Ya, ikut-ikut yang rame aja gitu. Rame ini gitu. Bahkan lebih parah ini, menolak, tertutup hatinya, ditutup hatinya dan peneng. Wa ala samihim wa ala absorihim, dan atas penglihat hatinya tidak lagi dapat masuk kebenaran. Telinganya, tempat mendengarnya itu tidak lagi bisa menerima manfaat dari apa yang dengarnya, dan matanya pun tidak lagi dapat melihat kepada kebenaran itu. Udah, paling apa itu? Paling apa itu orang kayak begitu? Kita banget ya. Kita banget. Tapi masih mendingan kali ya ketika Bismillahirrahmanirrahim ini firman Allah gitu. Ini wahyu dari yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah. Allahu Akbar, ini kalimat adzan orang mau sholat zuhur. Kalau enggak ya biasa aja. Kita sendiri mendengar adzan aja masih lalai, tidak tergetar. Kita banget. Astagfirullahaladzim ya. Wala absarim. Agitaun fala yubsirunal haq, maka terkunci, tertutup, maka tidak lagi dapat melihat kepada kebenaran. Walahum adzabun azimun, dan tetap bagi mereka itu adalah siksa yang qaimun daimun, yaitu siksa yang kuat lagi selama-lamanya. Gelisah aja ngelihat orang maju, gelisah ngelihat ini, gelisah atuh. Karena apa? Karena hasud. Semoga kita terlindung dari sifat-sifat yang dimiliki oleh Abu Jahal dan Abu Lahab selama-lamanya. Mungkin cukup kita sekian ya. Nah, ini kondisi kejiwaan orang-orang yang kafir dari zaman ke zaman, dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, seperti ini. Jadi kita harus dapat mengambil pelajaran dari dua ayat ini. Jangan sampai kita menjadi orang yang innalladzina kafaru sawaun alaihim a'andzartahum am lam tunzirum la yu'minun khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absorihim gisawatu walahum adzabun adzim. Dan itu bisa kita sadari kalau kita mau bertafakur, dan itu bisa kita sadari kalau kita mau bertadabur. Tapi kalau tidak, harus ada upaya kita menjalankan syarat itu. Cukup sekian, wallahu alam bishawab. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafaat